Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, ibu-ibu. Ya, kita melanjutkan dari materi yang sudah kita bahas ya tadi ya. Mungkin dikarenakan ada waktu yang kurang kondusif, jadi saya juga tidak mau merugikan ibu-ibu sekalian. Jadi saya ingin memberikan tambahan tugas ataupun penjelasan materi dari slide saya ya. Di sini adalah kita akan membahas dari dampak korupsi ya. Tadi kita sudah membahas tentang tatanan perekonomian mikro. Sekarang kita akan membahas tentang tatanan perekonomian makro. Ya ibu-ibu, di sini ada merosotnya pertumbuhan ekonomi nasional, semakin tinggi tingkat inflasi, semakin rendahnya kinerja investasi nasional, nilai tukar mata uang rupiah merosot, semakin rendahnya kinerja perbankan nasional. Seperti yang kita lihat, mungkin masih ada pengaruh dari yang namanya COVID ya. Bisa saja inflasi ataupun semakin rendahnya kinerja investasi nasional kita. Pertumbuhan ekonomi juga masih agak sedikit goyang dikarenakan dana yang dikhususkan untuk pembangunan ataupun perencanaan yang lain dialihkan kepada yang namanya bencana yang tidak diduga, yaitu COVID-19 ya. Sehingga ibu-ibu sekalian bisa melihat dampak-dampaknya. Apakah itu merupakan dampak korupsi? Tidak ya. Tapi bisakah kemungkinan itu menjadi dampak korupsi? Bisa ya. Tidak tertutup kemungkinan seperti itu. Oke, next kita lanjutkan. Inilah ada gambar dampak korupsi, perbedaan yang ada di depan mata dan tanpa jarak ya. Ada yang tengok tuh masyarakat miskin, tinggal di daerah ataupun tidak layak huni. Sedangkan yang lain ada punya mobil atau kendaraan yang mewah. Selanjutnya ada hambatan penanganan korupsi. Di sini hambatan penanganan korupsi ini salah satunya adalah hambatan struktural, yaitu bersumber dari pemerintah ya. Kalau negara yang melakukan suatu penyelenggaraan, selalu ada unsur-unsur yang ada istilah tunggu instruksi dari pusat, tunggu instruksi dari provinsi, tunggu instruksi dari daerah, tunggu instruksi dari kecamatan, ya kan? Sehingga apa? Inilah yang menjadi dampak ataupun persoalan yang sering terjadi di Indonesia ini. Selalu menunggukan instruksi. Kenapa? Kalau tidak mengikuti atau tidak menunggu instruksi, dia akan disalahkan. Nah, itulah yang menjadi hambatan struktural ini. Sedangkan hambatan kultural adalah yang bersumber dari kebiasaan negatif. Contoh itu tadi, manusia ataupun masyarakat yang ada di Indonesia itu kurang kurang peduli dikarenakan aturan yang terjadi ataupun insiden yang sudah terjadi yang berkembang di masyarakat. Contoh saya ambil, ini ada masyarakat, dia sudah tahu ini masyarakat atau warganya itu ataupun tetangganya melakukan korupsi, dia diam saja. Dikarenakan apa? Dia itu tadi mendapatkan hasil dari korupsi tersebut atau mendapatkan bantuan dari korupsi atau tetangga yang melakukan korupsi tersebut. Itu bisa terjadi, bisa. Itulah yang namanya menjadi kebiasaan negatif. Tetapikah itu menguntungkan bagi masyarakat atau tetangga yang di situ? Menguntungkan. Tapi bagi masyarakat yang lain yang tidak bertetangga kan rugi. Jadi hanya sebagian kecil saja yang mendapatkan keuntungan, sedangkan yang sebagian besar lagi tidak, gitu. Selanjutnya di sini ada hambatan instrumental ya, bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Penanganan korupsi ini bisa jadi yang tadi, apabila seseorang menikmati ataupun mendapatkan bantuan dari korupsi ataupun hasil korupsi tersebut kurang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Jadi ya, hambatan manajemen. Manajemen inilah yang sudah diatur, tetapi dikarenakan masuk korupsi, jadi dia bisa hancur. Contoh kita ambil, ini pernah
mungkin ataupun sudah terjadi. Bapaknya mungkin kepala dinas, anaknya mungkin anggota ataupun di dalam dinas tersebut, ya kan? Anaknya melakukan kesalahan, ya kan? Tapi dari pihak manajemen anaknya harus disalahkan dikarenakan bapaknya pimpinan di situ, jadi tak akan bisa berjalan manajemen itu. Berlakukah kepada yang lain, itu yang akan menjadi berat, sehingga susah diterapkan manajemen yang baik, ya. Selanjutnya kita lihat di sini ada 4 akar halangan besar pemberantasan korupsi. Salah satunya adalah opportunity, yaitu terkait sistem yang memberi lubang terjadinya korupsi. Ini kita mencari celah ini ya. Selanjutnya ada sistem, yaitu saat sistem pengawasan tidak ketat. Orang akan mudah memanipulasi angka dan berlaku curang. Selanjutnya need, sikap mental yang tidak merasa cukup dan selalu memiliki kebutuhan yang tak pernah usai. Selanjutnya expose, berkaitan dengan hukuman pada pelaku korupsi yang rendah. Ya, dari keempat akar tersebut, manakah yang menurut ibu-ibu sendiri yang menjadi faktor utama atau urutannya, ya? Apakah expose dulu, baru kedua need, atau ketiga sistem, baru keempat opportunity? Jadi untuk tugas ibu-ibu sekalian atau tugas pendidikan anti korupsi ini adalah silahkan ibu-ibu sendiri mengeluarkan pendapat tentang urutan yang pertama sampai yang keempat, ya. Jadi bebas nih ibu-ibu, pendapat ibu-ibu sendiri. Apakah yang pertama itu sistem, yang kedua expose, yang ketiga need, yang keempat opportunity, ya. Jadi silahkan ibu-ibu sendiri membuat pendapatnya sendiri. Silahkan dituliskan di kolom komentar ya ibu-ibu. Oke. Jadi jelas ya tugasnya, tidak perlu yang lain-lain, cukup ditonton, di like, di subscribe, dan berikan pendapat ibu-ibu sekalian. 4 akar halangan besar pemberantasan korupsi diurutkan secara sistematis. Manakah yang pertama? Expose dulu kah? Need dulu kah? Atau sistem? Atau yang mana yang pertama dulu? Baru yang kedua apa? Yang ketiga apa? Yang keempat apa? Oke? Ingat, pemberantasan korupsi adalah terdiri dari penindakan dan pencegahan. Pada saat sudah terjadi, akan terjadi yang namanya penindakan. Dan pada saat belum terjadi, dilakukan namanya pencegahan. Ya, upaya pemberantasan korupsi belum menunjukkan hasil yang optimal, dan karena itu perlu ditingkatkan. Ya, jadi mungkin sampai di sini materi kita. Tugas yang sudah saya berikan silakan dikerjakan. Saya tunggu 1 kali 23 jam. Ya,